Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jemaah sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, terutama di hari yang seperti ini. Kita sedang ada di dalam 3 kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan hari Jumat, di mana itu adalah waktu-waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah, waktu-waktu yang afdal kita bersedekah, waktu-waktu yang afdal kita memanjatkan salawat dan membaca surat Al-Kahfi. Kita juga sedang ada di hari Jumat, sedang ada di ibadah Jumat dan juga sedang ada di hari Jumat, hari yang dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sedang berada dalam kemuliaan bulan haram, yaitu Muharram, satu di antara 4 bulan haram, bulan yang disucikan, di mana Allah Ta'ala berfirman bahwa bulan haram adalah bulan yang wajib diagungkan dan dilarang kita melakukan sebuah pelanggaran. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan pelanggaran di bulan-bulan haram, yang diantaranya adalah bulan Muharram. Rasulullah SAW menyebutkan kemuliaan bulan Muharram dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalus siyam siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa adalah puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yakni Muharram. Jemaah sekalian, marilah kita hormati bulan Muharram ini. Mari kita isi bulan Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan dan usahakan kita tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pelanggaran di bulan ini dilipat gandakan, diberatkan bobotnya, sebagaimana pula kebaikan dilipat gandakan, diberatkan bobot pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara cara mengisi bulan Muharram adalah memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa di mana kita harus senantiasa meminta kepada Allah supaya nikmat yang ada pada kita tidak hilang. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaatan nikmatik wa jami' sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari menurunnya kesehatan atau afiat, dari azab yang mendadak, dan dari kemurkaan-kemurkaan. Imam Ali Al-Qari dalam kitab Al-Mirqat menjelaskan hadis ini bahwasanya orang beriman tidak hanya meminta tambah nikmat, tetapi harus juga meminta kepada Allah supaya nikmat yang ada sekarang itu tidak hilang. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar nikmat yang ada pada kita sekarang itu tidak hilang, sebelum kita meminta kepada Allah ditambahkan nikmat-nikmat yang lain. Karena betapa banyak di antara kita yang baru merasakan berharganya sebuah nikmat atau karunia setelah nikmat itu hilang, baru merasa menyesal setelah nikmat itu tidak ada. Baik itu nikmat berupa rezeki, atau nikmat berupa keluarga, atau nikmat berupa pekerjaan, atau nikmat berupa keadaan yang aman, nikmat berupa kemudahan-kemudahan yang ada. Itu baru kita rasakan kehilangannya, baru kita sesali.
kehilangannya setelah itu tidak ada pada kita. Begitu juga kesehatan. Berapa banyak di antara kita yang baru merasakan nikmatnya sehat, berharganya afiat saat kita sudah sakit, saat kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyuruh agar kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya nikmat yang sudah ada tidak hilang dari kita sebelum kita meminta nikmat tambahan kepada Allah. Dan kita disuruh untuk meminta kepada Allah agar nikmat sehat ini tidak berkurang sebelum kita meminta tambahan nikmat sehat kepada Allah. Ada 3 cara sebagai ikhtiar agar nikmat yang ada pada kita tidak hilang. Sebagaimana di Al-Quranul Karim Allah Ta'ala memberikan tips supaya nikmat yang ada itu tidak hilang sebelum kita minta tambahan dari nikmat. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur. Agar nikmat yang sudah ada tidak hilang, itu kita jaga dengan syukur. Di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Itu artinya nikmat yang sudah ada dijaga, kemudian akan ditambahkan dengan nikmat yang lain. Dan sebagai ancamannya, jika nikmat tersebut tidak disyukuri, maka ancamannya adalah Allah akan memberikan hukuman atas nikmat yang diberikan kepada kita, namun kita tidak mensyukurinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam arti yang sebenar-benarnya. Syukur lisan dengan kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Syukur hati dengan kita meyakini bahwasanya segala yang ada pada kita adalah berasal dari Allah, dan kita terus memuji Allah atas karunia-Nya. Dan yang ketiga adalah syukur tindakan, dengan mempergunakan nikmat yang ada pada kita dalam ketaatan, dalam kebaikan. Segala nikmat yang digunakan dalam ketaatan itu akan menimbulkan tambahan, dan segala nikmat yang dipakai untuk kemaksiatan itu akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam bahaya. Cara yang kedua agar kita dapat menjaga nikmat yang ada pada kita adalah dengan menjauhi maksiat. Di dalam ayat Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpamu dari musibah, apa yang menimpamu dari kesulitan, apa yang menimpamu dari ketidakenakan, itu hakikatnya adalah bima kasabat aydikum, adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Di dalam hadis Rasul juga bersabda bahwasanya tidak ada yang menghalangi rezeki seseorang kecuali dosa yang diperbuatnya. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita jaga nikmat yang ada sekarang sebelum kita meminta nambah nikmat kepada Allah dengan cara kita menjauhkan diri dari maksiat kepadanya. Karena maksiat itu yang akan merusak dan mengurangi nikmat Allah berupa rezeki dan juga kesehatan. Dan yang ketiga adalah dengan sering membaca doa agar nikmat itu senantiasa ada pada kita. Dan di antara doa yang diajarkan adalah doa yang tadi kita sampaikan. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatik, dan menurunnya kesehatan. Wa fujatan nakmatik, dan musibah yang tiba-tiba. Wa jami sakhatik, dan juga kemurkaanmu yang membuatmu tidak ridha. Marilah sama-sama wahai jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita menjaga nikmat yang sudah ada dengan syukur, dan jangan kita melakukan kekufuran supaya nikmat itu tidak hilang dari kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa afdil 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma Indonesia badatun thayyibatun wa rabbun ghafur waj'alha aminan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.